Ya, kita akan belajar mengenai filsafat Yesus kali ini ya. Kita udah belajar mengenai filsafat Paulus seri 1 sampai 3. Sekarang kita akan belajar mengenai filsafat Yesus gitu ya. Sekali lagi saya ulangin dikit ya mengenai kenapa kita bisa belajar filsafat dari Alkitab kok. Lah, ini bukan Alkitab itu ngomongin teologi gitu ya. Kenapa ke bisa ngomongin filsafat gitu? Kenapa nih? Gimana ini? Dan seterusnya gitu ya. Jangan lupa dalam filsafat itu ada yang namanya filsafat keilahian gitu ya, filsafat yang bicara mengenai Tuhan gitu ya, ilahi dan seterusnya. Dalam filsafat juga ada misalnya juga bicara mengenai antropologi gitu ya, filsafat mengenai manusia gitu ya, di mana Alkitab juga bicarakan mengenai manusia dan seterusnya gitu ya. By the way, filsafat itu artinya sederhananya kita adalah kita menyahabati kebijaksanaan ya, dan kebijaksanaan itu yang kita percaya juga ada di Alkitab gitu ya. Nah, seluruh kebijaksanaan dalam dunia ini juga ada di Alkitab, dan kalau kita boleh belajar misalnya Immanuel Kant, Nietzsche dan seterusnya gitu ya, kenapa kita nggak belajar juga dari Alkitab gitu, dari orang-orang ini gitu, dari di sini salah satunya dari Yesus gitu ya. Yesus juga punya ajaran sama, Yesus juga punya filosofi, pemikiran dan seterusnya. Maka kita bisa belajar dari Yesus juga salah satunya. Di sini saya ambil ayat yang cukup terkenal ya, karena ini supaya general gitu ya. Di sini Matius 5 ayat 1. Kata Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi Yesus juga punya murid, sama seperti Socrates juga punya murid, seperti Plato dan seterusnya gitu ya. Aristoteles dan seterusnya juga punya murid. Platon juga punya murid dan seterusnya. Yesus juga punya murid. Nah, Yesus berbicara pada muridnya gini. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi di sini ada konsep berbahagia mengenai orang yang miskin gitu. Orang miskin itu apa sih? Kalau kita mau ngambil apa ya? Misalnya kita mau compare dengan Karl Marx gitu ya. Karl Marx juga membicarakan mengenai kaum miskin, kaum melarat, proletar dan seterusnya gitu ya. Di sini Yesus juga bicara mengenai orang miskin gitu ya. Orang miskin sama seperti Karl Marx yang bicara mengenai kaum proletar gitu ya. Kaum proletar itu dia bandingkan kalau Karl Marx dengan kaum borjuis gitu ya, kaum atas gitu, kaum bawah, kaum atas dan seterusnya ya. Borjuis atas, proletar bawah gitu ya. Nah, Yesus juga bicara mengenai orang miskin gitu ya, kaum proletar lah sama ya kalau dibilang ini. Tapi dia nggak compare dengan orang kaya ya. Nggak ada kepentingan itu dalam Yesus gitu ya, antara orang miskin dan orang kaya nggak ada kepentingan itu sama sekali. Yang ada dalam kepentingan kaum proletar dari Yesus ini adalah ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga gitu. Nah, hubungannya orang miskin dengan punya kerajaan sorga gitu ya, hubungannya itu ya. Jadi orang miskin itu apa sih? Orang miskin adalah orang yang terasing biasanya gitu ya. Kita katakan, kalau misal kalau katakan orang yang terasing, orang yang tersisihkan, orang yang apa ya, tidak punya rumah, tidak punya rumah bukan hanya rumah rumah yang ada gitu ya, tapi rumah dalam hatinya dan seterusnya gitu ya. Miskin itu kan bukan bicara satu hal saja materi gitu pastinya. Miskin itu banyak hal gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu justru adalah orang yang punya kerajaan sorga gitu ya. Kenapa? Nah, kenapanya nanti ada banyak sekali di Alkitab, di bawah sini dilanjutkan ya. Di sini ayat 4 dikatakan juga berbahagialah orang yang berduka cita. Sama nih, orang berduka cita juga adalah orang yang ibaratnya apa ya? eh, Dalam diri manusia itu nggak apa ya, nggak merasa dirinya penuh gitu, nggak merasa dirinya cukup gitu ya, dia butuh yang lain. Nah, yang lain ini gitu, kalau kata apa Kalbart gitu ya, yang lain, sepenuhnya yang lain gitu ya, masuk dalam diri kita dan seterusnya, yang menghadirkan inspirasi dan seterusnya gitu ya, membuat mata kita terbuka dan seterusnya gitu. Nah, yang lain ini akhirnya dapat diandalkan, dapat dipercaya gitu, karena orang ini berduka cita gitu, maka orang itu mengharapkan sesuatu yang lain. Orang berduka cita bisa mengharapkan ini ya, sukacita gitu. Nah, di sini karena mereka akan dihibur. Nah, biasanya ini ya. Kalau orang yang sudah bersuka cita ya, orang yang merasa penuh dirinya, tidak akan tidak bukan tidak akan tidak perlu dihibur gitu ya. Maka dia ya ini, berbahagia orang yang, di sini ada konsep paradoks ya, antara berduka cita kok disuruh bahagia gitu ya. Ya, ya ini karena hidup kita tidak taruh dalam hal yang saat ini saja, tapi dalam hal pengharapan, eskatologi ya, kalau dalam bahasa teologi, eskatologi ada penantian, eskatologi ada pengharapan, dan pengharapan itu kalau di sini ya, pengharapan itu justru penting gitu ya, karena pengharapan
akan dihibur gitu ya. Nah, ini kalau mau saya kontraskan balik gitu, tidak berbahagialah orang yang bersuka cita karena apa? Karena mereka tidak akan dihibur gitu ya. Jadi pengharapan eskatologi ini penting ya. Berbahagialah, lanjut ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sama di sini. Kenapa sih bukan loh yang memiliki bumi bukan orang yang perkasa, orang yang apa kuat gitu ya. Mereka akan ini ya memiliki bumi dan seterusnya gitu ya. Kaum sofis ada katakan ini ya, eh, berbuat berbuat kecurangan itu lebih nikmat gitu ya, lebih menguntungkan daripada di apa di diperlakukan tidak adil, diperlakukan curang dan seterusnya gitu ya. Menjadi orang yang di atas tuh lebih nikmat gitu ya, karena bisa apa mencurangi orang di bawah daripada orang yang di bawah yang selalu dicurangi orang di atas gitu ya. Lah, ini kok Alkitab katakan malah kebalik gitu. Yesus katakan dalam filsafat Yesus katakan malah kebalik gitu. Berbahagia orang yang lemah lembut gitu karena mereka akan memiliki bumi. Kenapa ya? Nah, ini salah satunya salah satu seperti ayat-ayat sebelumnya ya gitu ya. Karena orang yang memiliki bumi itu apa ya? Bumi itu tidak bisa dimiliki oleh satu orang saja gitu, pasti nggak mungkin oleh satu orang gitu ya. Bumi ini bisa dimiliki oleh ini banyak orang, dan banyak orang ini ya seperti ini ya. Apa di sini juga dikatakan bahwa berbagai orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kalau di sini kalau dalam pembacaan teologi ya kita percaya bahwa yang memiliki bumi Tuhan ya, Yesus gitu ya. Kita percaya bahwa Allah yang memiliki bumi, dan Allah yang memiliki bumi ini apa ya? Perkasa, kuat dan seterusnya gitu ya. Terus kalau kita menjadi perkasa, kuat dan seterusnya, kita menjadi bersaing dengan Allah gitu ya, bukan menjadi orang yang menantikan pengharapan Allah gitu ya. Jadi kita bisa menjadi memiliki bumi itu karena apa? Karena di sini Allah yang memiliki dan kita di bawah sini, dan Allah memberikan pada kita gitu ya. Bukan kita kuat, ini Allah kuat jadi bersaing gitu, versus gitu. Nah, mereka orang-orang yang versus itu ya, orang-orang yang tidak apa ya, mempunyai pengharapan akan Allah ya, nggak akan memiliki bumi gitu ya. Karena bumi ini milik Allah ya, bukan milik siapa gitu ya, bukan milik yang lain, bukan milik iblis gitu, bukan, tapi milik Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, di sini apa ya, klimaksnya dari ayat 3 ini ya. Sebenarnya konsepnya sama ya, konsepnya orang yang tadi dari ayat 3 ini, konsepnya orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, itu orang-orang yang kalau dalam bahasa Kalmars orang komproletar semua ini. Komproletar kan bukan lemah lembut, itu dalam arti apa? Dalam arti apa yang nggak bisa kuat juga, nggak bisa galak juga ya, karena apa ya? Tidak punya dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi ini bicara soal, di sini ada bicara soal miskin, itu misalnya salah satunya materi, duka cita salah satunya hati gitu ya. Kekurangan hati, kekurangan materi, terus di sana kekurangan power ya, lemah lembut kan kekurangan power gitu ya. Berbagai orang yang lapar, di sini apa? Kekurangan apa ya? Kebutuhan makanan dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi itu semua di apa ya? Diajarkan Tuhan gitu ya. Orang-orang seperti itu nanti akan mendapatkan pengharapan eskatologi yang baik gitu ya. Pengharapan penantian ke depan yang baik, atau bahkan dia sendiri akan menantikan yang baik gitu ya. Orang-orang yang lapar ini kan akan ya, mereka akan dipuaskan. Orang-orang lapar kan apa pengharapan itu apa? Pengen makan dan seterusnya, ada penantian gitu ya. Tapi orang yang udah kenyang nggak ada penantian lagi gitu ya. Nah, di sini apa ya? Kita bisa lihat dalam filsafat Yesus kontrasnya gitu ya, paradoksnya gitu ya. Orang-orang yang kekurangan, justru orang-orang proletar ini justru adalah orang yang akan mendapatkan pengharapan itu, bukan orang-orang yang kuat ya. Nah, Yesus tidak sama dengan Karl Marx seperti ini. Yesus nggak apa ya, bukan nggak sama dengan Karl Marx yang kaum proletar apa ya, akhirnya nanti mendominasi gitu ya, kaum borjuis gitu ya. Karena ada dalam diri kaum proletar yang borjuis nggak tahu gitu ya, yaitu apa? Kesusahan hidup gitu ya. Orang-orang susah hidup pasti punya perspektif yang lebih karena dia punya susah dulu dan seterusnya. Dia punya pemikiran yang lebih lebih banyak gitu ya, karena dia susah dan seterusnya gitu ya. Ini pengharapan apa ya namanya? Pengharapan proletar menjadi borjuis sebenarnya gitu ya. Cuman sayang kurang beruntung gitu ya. Nah, tapi bukan ini yang dimaksud oleh filsafat Yesus gitu ya. Di sini ya. Yang dimaksud di sini adalah
Enggak, kamu tetap jadi kaum proletar gitu. Tapi persoalannya sekarang kamu kaum proletar yang menantikan pengharapan eskatologi yang dari Allah gitu ya, yang dari Tuhannya gitu ya. Kaum proletarnya nggak diubah gitu ya. Justru berbahagialah dengan status ini gitu. Jadi penantiannya bukan penantian bukan penantian merubah status, bukan gitu ya, tapi penantian untuk dikenyangkan, dipuaskan itu oleh Allah gitu, oleh pribadi yang lain yang sepenuhnya lain, bukan oleh diri kita lagi yang berubah status gitu. Ini agak beda beda pengharapannya dengan Karl Marx gitu ya, yang mau cita-citanya apa ya, menjadikan apa kesetaraan dan seterusnya gitu ya, gimana nggak ada kaum proletar, nggak kaum berjuis gitu ya, kesetaraan ekonomi dan seterusnya, enggak. Yesus tidak menafikan itu. Yesus percaya bahwa dalam hidup ini nggak apa-apa, nggak setara nggak apa-apa gitu ya, nggak setara nggak apa-apa, tapi eh, dari ketidaksetaraan ini juga kita lihat dalam hidup ini kan bukan hanya ada kesetaraan ekonomi dan ketidaksetaraan ekonomi, tapi juga ada ketidaksetaraan rohani gitu ya. Salah satunya di sini gitu ya. Nah, ini justru orang-orang yang tanda kutip dalam hidupnya yang tidak setara gitu ya dalam hal materi dengan orang-orang kaum berjuis gitu ya, tapi mendapat hal yang lebih tinggi dalam hal rohani gitu ya. Nah, pastinya bukan Yesus juga bukan bicara mengenai Injil, ada lawan Injil kemakmuran, lawan Injil penderitaan gitu ya. Ah, berarti orang-orang yang gembel-gembelannya nih yang akan masuk surga gitu. Bukan itu pastinya ya. Di sini kan jelas dikatakan bahwa justru orang-orang yang kurang tapi yang menanti gitu ya. Ada kurang tapi ada menanti. Orang yang di sini kan ayat 3 ada katakan orang yang miskin. Nah, tapi di sini karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, tanda kutip apa? Karena mereka menantikan pengharapan surga. Orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di sini ada pengharapan. Berbagai orang yang lapar dan haus akan pembenaran karena mereka akan dipuaskan. Di sini ada pengharapan, tentunya orang-orang yang tanda kutip kalaupun miskin, orang-orang miskin yang berpengharapan lah, bukan orang-orang miskin yang asal-asalan gitu ya. Tuhan asal kasih aja gitu, pokoknya setiap orang miskin, bukan seperti itu gitu ya. Nah, pengharapan itu sendiri, nah ini uniknya dalam ajaran Kristen ya. Pengharapan itu sendiri tidak datang dari manusia itu sendiri gitu. Oh, saya miskin, saya berpengharapan. Bukan itu. Itu apa ya, lebih, itu bukan kayak gitu ya. Itu lebih ajaran, lebih mirip ajaran konsekuensi logis gitu ya. Ya kamu miskin ya, ya kita udah miskin, orang miskin yang berpengharapan lah gitu. Dalam ajaran Kristen nggak gitu ya. Orang miskin pasti berpengharapan. Enggak tentu, nggak tentu semua orang miskin berpengharapan. Nah, dalam kekristenan, dalam filsafat Yesus gitu ya, uniknya justru orang yang miskin ini dikasih pengharapan oleh Tuhan gitu ya. Di sini pengharapannya pun diberikan oleh Tuhan gitu, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Jadi orang yang miskin diberikan pengharapan gitu, bukan orang yang miskin pasti berharap gitu. Itu bukan seperti itu ya. Orang miskin ya pasti berharap, dan ya udahlah, namanya orang miskin ya pasti berharap lah, mau gimana lagi, namanya miskin gitu ya. Nggak begitu. Nah, dalam filsafat Yesus di sini kita bisa melihat paradoksnya ya. Yesus menyatakan bahwa betul ada orang-orang miskin, ada orang-orang berduka cita, ada orang-orang lemah lembut, ada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tapi Yesus juga menyatakan sebuah pengharapan eskatologi yang mereka harapkan, yang mereka boleh harapkan gitu ya, karena dijanjikan oleh Yesus di sini ya, dijanjikan oleh Allah gitu ya dalam filsafat Yesus. Sebuah kepuasan gitu ya, sebuah kepemilikan gitu ya, bumi, sebuah penghiburan, sebuah kerajaan sorga dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam filsafat Yesus ini memang kita bisa kenal gitu ya. Jadi bukan hanya kaum proletar borjuis yang dilawankan gitu ya. Itu nggak ada kepentingan di sini ya sama sekali dalam ini Yesus gitu. Tapi lebih kepada kaum proletar yang diberikan pengharapan gitu ya. Nah, kira-kira kita juga bisa menjadi orang-orang yang tanda kutip ya, memang kita semua harusnya sadar bahwa kita proletar gitu ya. Kalau kita nggak terlalu percaya diri gitu ya, kita menjadi proletar. Tapi yang salah satunya juga adalah benar bahwa kita menjadi proletar yang berpengharapan karena diberikan pengharapan oleh Tuhan ya, dalam sini diberikan pengharapan dari Yesus gitu ya, dari ajarannya gitu ya, dari filosofinya. Kiranya ini dapat menghibur saudara, yang menghibur kita semua yang ya merasa diri kita ini ya apa, bukan merasa sih, bahkan ansi gitu ya, ansi memang miskin gitu ya, memang butuh dihibur dan seterusnya gitu ya. Justru inilah yang membuat kita akan terhibur karena kita
merasa diri kita ya ini apa miskin dan seterusnya gitu ya. Lebih tepatnya kita bukan merasa sih, lebih tepatnya kita mengenali diri kita yang seperti itu gitu ya. Dan orang yang mengenali dirinya seperti itu akan ya juga mengenali bahwa ajaran yang lain dari Yesus adalah memberikan pengharapan ya, memberikan pengharapan pada kita ya. Dan kiranya kita juga bisa berharap seperti yang Yesus janjikan gitu ya.